Ich heiße Maurice Krattenmacher, bin 19 Jahre alt, spiele bei SSV Ulm im Mittelfeld. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Operasi rahasia PSSI, Krattenmacher, Bayern Munchen, dan misi Garuda 2026 kadang sejarah tidak dibuat di stadion, tapi dimulai dari percakapan kecil di ruangan tertutup jauh dari sorotan kamera. Di tengah bayang-bayang kompetisi internasional, saat dunia mulai melirik kekuatan Asia, PSSI diam-diam bergerak, bukan hanya mengincar pemain, tapi menanam benih mimpi untuk satu generasi. Nama itu muncul pelan-pelan. Maurice Krattenmacher, 20 tahun. Striker, cerdas, cepat, mematikan di kotak penalti. Lahir dan besar di Jerman. Tapi menyimpan darah Indonesia dari ibunya. Saat publik sepak bola Indonesia masih bertanya-tanya siapa striker masa depan Garuda, PSSI sudah mengambil satu langkah di depan. Dan langkah itu membawa mereka ke Bundesliga. Baru-baru ini, Krattenmacher resmi dipinjamkan ke Bayern Munchen, klub paling sukses di Jerman, tempat legenda lahir dan masa depan dibentuk. Bagi seorang pemain muda, itu bukan sekadar transfer. Itu adalah pengakuan bahwa dia bukan pemain biasa. Dan di saat dunia menyambut transfer ini dengan sorak, PSSI memilih untuk tetap tenang karena mereka tahu rencana lebih besar sedang dikerjakan. Di balik layar, Patrick Kluivert, legenda Belanda dan kini Direktur Teknik PSSI, melakukan langkah yang tak biasa. Dia melobi langsung, bukan lewat agen, bukan melalui perantara. Tapi
bertemu Maurice dan keluarganya secara pribadi. Pertemuannya bukan hanya soal sepak bola, tapi soal identitas, warisan, dan kebanggaan membela tanah leluhur. Kata Kluivert, kami tak mencari siapa yang paling terkenal. Kami mencari siapa yang benar-benar mau berjuang bersama Garuda. Dan Kratenmacher mulai tergugah. Apalagi kini, Indonesia bersiap menghadapi 2 pertandingan tersulit di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina dan Jepang, pertandingan yang bisa mengubah segalanya. Dan Maurice bisa jadi senjata rahasia yang belum pernah dimiliki Garuda sebelumnya. Dengan nilai pasar mencapai lebih dari 60 miliar rupiah, ia bisa menjadi pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dan bukan hanya mahal, ia masih muda, lapar, dan ditempa oleh sistem sepak bola terbaik di dunia. Bayangkan, Maurice Kratenmacher di lini depan. Didukung oleh Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Tom Haye. Dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dan di belakang layar, Patrick Kluivert merancang semuanya. Ini bukan sekadar naturalisasi. Ini adalah operasi besar PSSI untuk mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Kini tinggal satu pertanyaan. Apakah Maurice siap mengenakan lambang Garuda di dadanya? Dan apakah kita siap menyaksikan kebangkitan yang telah lama ditunggu-tunggu? Karena sejarah sedang ditulis dari sekarang. PSSI dekati Maurice Kratenmacher disiapkan hadapi Cina, Jepang. Langkah besar kembali dilakukan PSSI demi memperkuat skuad Garuda untuk sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi kini tengah intens mendekati pemain muda keturunan Jerman Indonesia, Maurice Kratenmacher. Pemain berusia 20 tahun itu kini membela klub Bundesliga 2, SPVG Unterhaching, dan memiliki market value fantastis tembus lebih dari 60 miliar rupiah. Kratenmacher dikenal sebagai striker modern yang cepat, punya kontrol bola apik, serta insting gol yang luar biasa. Ia juga pernah memperkuat timnas Jerman di level junior, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa. Namun yang menarik, Maurice diketahui memiliki darah Indonesia dari garis ibu. Inilah yang membuka peluang besar untuk dinaturalisasi, dan PSSI pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Menurut informasi yang beredar, Maurice Kratenmacher disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan laga penentu yang sudah di depan mata, kehadiran pemain sekelas Maurice bisa jadi pembeda di lini depan Garuda yang selama ini masih mencari sosok striker tajam dan konsisten. Apakah Kratenmacher akan menjadi senjata rahasia Patrick Kluivert? Akankah ia memperkuat Merah Putih dan membantu Indonesia menembus Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Yang jelas PSSI sedang bergerak cepat. Patrick Kluivert berani panggil pemain berpaspor Jerman. Ini untuk perkuat timnas Indonesia. Setelah Belanda, Patrick Kluivert berani memanggil pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Calvin Verdonk, Jay Itzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramanggoen hingga Ole Romeni. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI Plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia, hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper FC Augsburg, Ivan Kohler, bek tengah Werder Bremen 2, Reno Munz, bek tengah, Greuther Fürth, dan Navi Nahdi, full bek kiri, winger kanan, FC Munsingen 2. Darah Indonesia Laurin Ulrich DKK.
Mengutip dari @football Indonesia A, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024-2025 bersama VfB Stuttgart 2. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu kelahiran, Bali. Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg Senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang, membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezone. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia. Lanjut kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Munz. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-back timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil, mantan back Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Selanjutnya ada Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek Bali. Bek yang satu ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga. Liga 5 Jerman 2024-2025 bersama sang klub Werder Bremen 2. Terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari @football Indonesia A, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Masih menurut akun di atas, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan proses naturalisasi Tijs Dallinga, penyerang muda berbakat asal Belanda yang kini memperkuat Bologna di Serie A. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa Tijs Dallinga? Tijs Dallinga adalah penyerang berusia 24 tahun yang memulai karier profesionalnya di FC Emmen dan Groningen. Namanya mulai mencuat saat membela Excelsior, di mana ia mencetak 36 gol dalam 43 pertandingan pada musim 2021-2022, membantu klub tersebut promosi ke Eredivisie. Setelah itu, ia bermain untuk Toulouse di Ligue 1 sebelum bergabung dengan Bologna pada musim 2024-2025. Musim ini, Dallinga telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 20 pertandingan bersama Bologna. Kabar mengenai kemungkinan Dallinga memiliki darah keturunan Indonesia mencuat setelah ditemukan bahwa marga Dallinga pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950 berdasarkan data dari Archive NL. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Dallinga mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia yang bisa menjadi dasar untuk proses naturalisasi. Reaksi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan menyambut baik kemungkinan bergabungnya Dallinga ke skuad Garuda. Dengan tinggi badan 190 cm dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Dallinga dianggap sebagai tambahan berharga untuk lini depan Indonesia. Proses naturalisasi. Jika Dallinga benar memiliki garis keturunan Indonesia, proses naturalisasi dapat dilakukan melalui jalur keturunan yang memungkinkan pemain memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Namun, hal ini memerlukan bukti dokumentasi yang valid mengenai garis keturunan tersebut. Langkah PSSI untuk mempertimbangkan naturalisasi Tijs Dallinga menunjukkan upaya serius dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain berkualitas.
Jika proses ini berhasil, kehadiran Dalinga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah penyerang bolongnya Tich Dalinga keturunan Tanjung Priok? Tich Dalinga bukanlah sosok pemain baru yang pernah mendapatkan perhatian dari publik pencinta sepak bola Indonesia, khususnya yang intens mengikuti kabar pemain-pemain keturunan di Eropa. Sebab, Dalinga disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dan sempat digadang-gadang sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang harus dikejar PSSI saat timnas Indonesia diasuh Patrick Kluivert. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal kabar tersebut. Lantas, benarkah Tich Dalinga memiliki darah keturunan Indonesia? Berikut ulasannya. Dalam beberapa waktu yang lalu, nama Tich Dalinga muncul ke permukaan ketika timnas Indonesia tengah mencari sosok penyerang keturunan Indonesia Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk skuad Garuda. Sosok Tich Dalinga inilah salah satu nama yang mencuat. Sebab, dia disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia karena leluhurnya pernah tinggal di Indonesia pada masa silam. Menurut informasi yang disajikan akun Instagram @halfblood_Indonesia, keterangan di laman Archive NL, marga Dalinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data Archive NL, ada nama marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok. Apakah ada kaitannya dengan Tich Dalinga? Tanya akun @halfblood_Indonesia. Kabar naturalisasi Tich Dalinga. Padahal dia digadang-gadang sebagai amunisi baru untuk menambah kekuatan lini serang skuad Merah Putih. Pemain kelahiran Groningen ini memang punya catatan yang cukup mentereng. Sebab pada musim lalu dia bisa mencetak total 19 gol dan 5 assist dari 44 pertandingan bersama klub Liga Prancis, Toulouse. Yang patut menjadi catatan publik ialah penyerang berusia 24 tahun ini sudah pernah bermain bersama timnas Belanda senior, tepatnya ketika menghadapi Gibraltar pada 21 November 2023 lalu di ajang kualifikasi Euro 2024. Apakah Tich Dalinga sudah tidak bisa berseragam Garuda? Berdasarkan aturan pergantian tim nasional FIFA, pemain hanya dapat berganti tim nasional apabila sudah memegang paspor negara baru ketika pertandingan resmi perdana bersama negara pertamanya. Selain itu, pemain tersebut juga tidak mencatatkan 3 pertandingan senior kompetitif sebelum usia 21 tahun. Selain itu, pemain tersebut juga belum pernah bermain di putaran final turnamen resmi level Amrong. Di Eropa, turnamen semacam ini merujuk pada Euro hingga Piala Dunia. Adapun aturan yang terakhir menyebut bahwa pemain sudah tidak bermain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak dia mengukir penampilan senior bersama tim nasional sebelumnya. Naturalisasi pemain berdarah Eropa kembali mengemuka dalam upaya penguatan skuad Garuda. Nama Jairo Riedewald mencuat ke permukaan sebagai salah satu calon pemain yang tengah dijajaki untuk memperkuat timnas Indonesia. Berkas yang belum lengkap menjadi penyebab utama sulitnya proses naturalisasi Jairo Riedewald menjadi warga negara Indonesia, WNI. Harapan publik untuk melihat sang gelandang berdarah Belanda membela Panji Merah Putih harus tertahan oleh masalah administratif yang belum kunjung rampung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa masih ada banyak aspek dalam dokumen yang harus dilengkapi sebelum bisa diajukan secara resmi ke FIFA. Surat menyurat Jairo belum bisa sempurna, kami tidak mau proses ini ditolak FIFA hanya karena dokumen yang kurang rapi, ungkap Erick. Menurut Erick, hingga kini PSSI masih terus melengkapi seluruh dokumen pendukung naturalisasi sang pemain. Ia menambahkan bahwa masih belum ditemukan klausul kuat yang bisa mempercepat dan memperkuat proses naturalisasi Riedewald. Ada banyak sekali detail yang harus ditelusuri, dan itu adalah ranah pengacara. Kami tidak mau terburu-buru dan akhirnya gagal, jelasnya. Proses naturalisasi tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Ada prosedur hukum dan birokrasi yang harus ditempuh dengan cermat. Meskipun keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain sekelas Jairo sangat besar,
Realitas di lapangan membuktikan bahwa niat saja tidak cukup tanpa dukungan dokumen yang sah dan lengkap. Patrick Kluivert mengenai naturalisasi Jairo Riedewald, saya sudah bicara langsung dengan Jairo. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia yang baru akhirnya angkat bicara. Ia menjadi salah satu sosok yang aktif terlibat dalam pendekatan langsung terhadap Jairo Riedewald. Dalam pernyataannya, Kluivert mengonfirmasi bahwa komunikasi sudah dilakukan dan pihaknya tengah mendorong proses naturalisasi agar bisa tuntas secepat mungkin. Saya sebenarnya belum yakin apakah boleh menyebutkan namanya, tapi ada satu pemain yang bisa saya ungkap, Jairo Riedewald, ujar Kluivert dengan nada hati-hati namun penuh keyakinan. Pelatih kelahiran Amsterdam itu menambahkan bahwa dia sudah menjalin komunikasi langsung dengan Jairo dan sedang menantikan hasil dari proses administratif yang tengah digodok oleh federasi dan pemerintah. Saya sudah bicara langsung dengannya. Saat ini kami sedang mencoba menuntaskan proses naturalisasi sesegera mungkin, jelasnya. Ketertarikan terhadap Jairo bukanlah tanpa alasan. Gaya bermainnya yang tenang, cerdas, dan disiplin sangat cocok dengan kebutuhan timnas, terutama untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas zona Indonesia Asia. bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih hanya Alex Pastoor yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Buijer, Ajax Amsterdam, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia. Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Selain ketiga nama di atas, PSSI juga tengah memantau sejumlah pemain grade A lain yang berpotensi dinaturalisasi, seperti Pascal Struijk, Leeds United, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Miljan Manhoef, Stoke City, andalan di sektor sayap kiri. Jairo Riedewald, yang sempat tertunda debutnya karena kendala administratif, juga sedang dipercepat prosesnya. Di posisi penjaga gawang, stok pemain keturunan sudah dianggap cukup. Meski demikian, Emil Audero Mulyadi tetap dijadwalkan melakukan debut saat Indonesia menghadapi Tiongkok karena Maarten Paes absen akibat akumulasi kartu. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sama-sama sepakat bahwa lini pertahanan menjadi fondasi utama permainan timnas. Dalam beberapa laga terakhir, strategi Catenaccio terbukti efektif, termasuk saat Garuda berhasil menahan serangan-serangan tajam dari Bahrain. Gaya bertahan rapi tersebut akan kembali diandalkan Juni mendatang. Datangnya Alex Pastoor yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastoor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif, namun terstruktur. Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lauren Ulrich sudah didekati PSSI jadi target naturalisasi selanjutnya. Upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan kembali berlanjut. Kali ini sorotan tertuju pada Lauren Ulrich, gelandang muda berbakat milik VfB Stuttgart 2 yang bermain di Liga 3 Jerman. Potensi kehadiran Ulrich dinilai bisa menjadi tambahan amunisi berharga bagi pelatih Patrick Kluivert dalam membentuk skuad Garuda yang semakin kompetitif.
Kabar pendekatan ini mencuat dari Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang aktif menjembatani talenta diaspora. Laurin Ulrich. Nah, aku coba beberapa hari terakhir ini, seminggu terakhir ini, coba menghubungi Laurin. Nah, untuk menanyakan apakah berita yang Yusa mengungkap bahwa perwakilan PSSI, Fardi Bahdim, telah memulai komunikasi dengan ayah Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. Agen dari PSSI, Fardi Bahdim, sudah menghubungi ayahnya. Namun, PSSI belum berbicara langsung dengan Laurin karena ia diminta fokus terlebih dahulu pada klubnya, ujar Yusa Nugraha. Langkah awal ini menjadi sinyal bahwa PSSI serius mengincar Laurin sebagai bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia.